Welcome to my channel. Welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali kita semua akan ngobrol soal bola, diskusi, sharing, tentunya tim nasional Indonesia. Ini hari Minggu gue rekam jam 1 siang, 1:15 siang waktu Indonesia Barat. Jadi berapa hari lagi nih teman-teman ya? 1, 2, 3, 4, 5 hari lagi, H-5 menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C. Ya, kita akan menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno nanti tanggal 15, itu hari Jumat jam 7 malam. Nah, jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas singkat aja. Ini ada straight news soal hukuman dari FIFA yang menimpa tim nasional Indonesia. Ada 4 hukuman yang dirilis. Total ada 27 hukuman. Tapi untuk Indonesia sendiri itu ada 4 hukuman. Dan gue akan sedikit bahas ini aja, nggak usah panjang lebar supaya kita terupdate dengan baik ya. Dan juga mudah-mudahan hukuman ini tidak mengganggu persiapan kita. Dan semoga juga hukuman ini membuat kita lebih baik. Ini soal ada 2 dari 4 hukuman ini, ada 2 soal ketepatan waktu. Ini memang menjadi masalah masalah laten Indonesia, masalah yang sering banget menjadi kebiasaan kita itu terlambat. Jadi dari 4 hukuman itu terlambat 2 dan satu itu soal mungkin protes yang terlalu berlebihan dan satu lagi nggak jelas. Nah, kita akan korek satu persatu. Yang pertama, ya ini jadi dirangkum dari 4 matchday terakhir atau 4 pertandingan terakhir dari grup C yang melibatkan Indonesia tentunya dan kemarin dijatuhkan ya. Yang pertama adalah ya soal telat. Ini terjadi waktu kita menghadapi Australia. Ya, kalau kalian ingat tanggal 10 September itu kita menghadapi Australia dan itu merupakan pertandingan home pertama kita di round ketiga setelah kita mencuri 1 poin dari Jeddah. Dan buat kalian yang bukan hanya di TV ya, di stadion itu juga agak bingung. Kenapa ya ini kok nggak mulai-mulai, padahal waktu itu gue lihat jam udah lewat hampir 5 menit atau 5 menit bahkan lebih ya. Dan kemudian ada semacam, bukan pemotong rumput lah ya, semacam dorongan begitu ya, yang kemudian itu ternyata karena Sintayong protes lapangannya tidak rata. Dan ini gue update kan sehari sebelumnya. Kalau teman-teman rajin ngikutin channel gue itu, gue ngerekam, ngambil gambarnya, itu memang tempelan antar blok rumputnya itu nggak rata ya. Cuman hanya gue yang angkat waktu itu, nggak banyak yang bilang udah hijau Bung. Ya memang hijau tapi tidak rata, dan itu akhirnya membuat Sintayong protes dan minta lapangan itu dirapihkan, dan ini akhirnya membuat kita mundur dan akhirnya mendapatkan teguran. Nah, untungnya hanya ditegur nih, nggak ada sanksi apapun, nggak ada sanksi uang, sanksi apa. Tapi jangan sampai, itu yang gue bilang, mudah-mudahan ini justru jadi pelajaran. Ya, kita juga harus terima dihukum kalau kita berbuat salah. Jadi nanti saat kita menghadapi Jepang, apalagi Jepang nih ya, terkenal dengan disiplinnya, kita jangan sampai telat lagi. Ya, harus on time dan 1 hari bahkan kalau bisa berhari-hari sebelumnya itu dipastikan lapangannya ada bermasalah atau enggak. Jadi don't make the same mistakes gitu. Jangan melakukan 2 kekalahan yang sama beruntun gitu. Kemarin itu sempat gua kritik juga loh, kenapa nggak ada yang aware dengan lapangan itu, kasih laporan, kemudian gimana solusinya gitu, dan akhirnya kita ditegur kan, untung nggak dihukum. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan pertandingan di Bahrain. Di Bahrain itu ada 2 kejadian yang membuat kita dihukum, dan dua-duanya kemungkinan soal protes. Karena gini, satu itu Pak Sumarji sudah jelas hukumannya adalah karena dia melakukan protes yang berlebihan. Itu pertandingan di Bahrain pada tanggal 10 Oktober. Meskipun ini info A1 ya, info A1 dari orangnya langsung, Pak Sumarji, waktu gue ketemu di China, di Tintain kalau nggak salah, di lapangan latihan itu kan ada tuh yang gue sempat ke sana. Jadi beliau mengatakan, wah, saya sengaja Mas, katanya, justru saya maju untuk melindungi Sintayong, karena Sintayong waktu itu udah marah-marah juga tuh, udah emosi. Jadi beliau mengatakan, saya takut STI itu justru kena kartu merah sehingga tidak bisa tampil menghadapi China, itu lebih baik. Ya, jadi saya maju aja biar saya yang jadi pusat perhatian dan saya yang jadi kena kartu merah nggak apa-apa atau dihukum, sehingga nanti yang penting Coach Shin nanti bisa memimpin Nathan Chow dan kawan-kawan saat menghadapi China, walaupun kita akhirnya kalah juga kan teman-teman. Jadi ini pernyataan langsung dari beliau. Jadi saya bilang ya, saya respect dengan apa yang dilakukan Pak Sumarji.
Cuman akhirnya dia harus dihukum satu pertandingan. Udah dijalanin. Jadi ini hanya ada sebagian yang akan baru dijalankan hukumannya, ada yang sudah dijalanin. Jadi sudah dijalanin oleh Pak Sumarji saat menghadapi China, dia memang nggak bisa mendampingi anak-anaknya. Kemudian nanti saat kita lawan Jepang harusnya udah kembali lagi. Ya, ini Pak Sumarji adalah salah satu manajer yang sangat baik lah, sangat ramah juga dengan media. Oke, berikutnya hukuman kepada, ini masih di pertandingan yang sama ya, masih di kejadian yang sama saat menghadapi Bahrain. Emang karena panas banget pertandingannya, kita tahu lah semua bagaimana culasnya wasit yang memimpin pertandingan dan juga waktu yang begitu panjang dibuang dimainkan, yang harus sudah prit kan ya, yaitu analis tim. Ini kalau kalian tahu nanti mudah-mudahan gue sertakan rambutnya lagi, orangnya yang rambutnya kayak mangkok, karena banyak banget nih asisten Sintayong ini dari Korea Selatan yang kadang-kadang kita suka bingung pasti ya, namanya juga ada Kim-Kimnya semua, wajahnya juga mirip-mirip semua, yaitu Kim Jong Jin. Nah, biar gampang ingat gini aja nih teman-teman, Jin analis, Kim Jong Jin itu yang analis ya, biar gampang inget ya, Jin analis. Ini juga sama di pertandingan menghadapi Bahrain, dia tapi nggak dikasih tahu nih sebenarnya alasannya apa, tapi hampir pasti itu pasti karena protes yang berlebihan ya, mungkin ada mengatakan kata-kata yang keras gitu ya, offense, bahasanya itu kata-kata yang ofensif ya. Ini bisa macam-macam, nggak harus kata-kata kotor, bisa juga misalnya kamu curang, kamu dibayarnya, itu juga ofensif tuh, walaupun nggak ada kata-kata kasar, kebun binatang dan lain-lain. Kemungkinan seperti itu karena nggak dijabarkan juga nih apa alasan sebenarnya atau detail soal pelanggaran yang dilakukan oleh Kim Jong Jin. Yang pasti dia tidak boleh atau dihukum 4 pertandingan. Ini lumayan challenging juga teman-teman ya. Berarti dia nggak bisa mendampingi, kemarin lawan China udah, kemudian nanti lawan Jepang, kemudian lawan Arab Saudi di GBK juga kan. Lalu tanggal 20 Maret lawan Australia dia juga nggak bisa mendampingi ya di pinggir lapangan. Nah, yang menarik nanti dia comeback lagi pas kita menghadapi Bahrain tanggal 25 Maret kalau nggak salah ya, tahun depan dia bisa balik lagi. Jadi dia dihukum di Bahrain, kemudian akan kembali ke Bahrain ya. Oke, yang berikutnya terakhir, last but not least, hukuman yang keempat adalah soal telat lagi yang gue bilang tadi ya. Ada 2 kali kita hukuman gara-gara telat, yaitu waktu kita telat masuk lapangan menghadapi China. Ini gue lupa jujur, apakah ketika babak kedua atau babak yang pertama ya, tapi kalau dari rilis yang dikirimkan oleh FIFA yaitu kick off. Oh ya, berarti kick off ya waktu pertama. Oh ya, benar-benar kick off. Waktu kick off kita telat masuk lapangan, jadi kita didenda sebesar 10.000 Swiss franc. Tulisannya simbolnya CHF. Ya gue nggak tahu gimana ini. Mungkin CH tuh logo Swiss kalau nggak salah. Jadi Swiss franc 10.000 Swiss franc atau setara 179 juta sekian. Nah, ini lumayan gede juga ya teman-teman ya. Jadi kenapa pakai Swiss franc? Karena FIFA bermarkas di Zurich, di Swiss. Bukan mungkin ya, ini alasannya. Jadi ini angka yang ya mungkin nggak terlalu besar juga sih ya buat Pak Erick Thohir atau PSSI, tapi kan lumayan tuh 180 juta kalau misalnya nggak didenda, mending buat misalnya CSR, buat mungkin yatim piatu disumbangkan kan lumayan gitu ya. Jadi mungkin bisa juga nih dibikin semacam ini kan udah ada patternnya nih, kita keluar duit 180 juta. Nah mungkin di round di kompetisi berikutnya, kalau nanti kita ngikutin lagi di round 3 di musim di kesempatan berikutnya, itu mungkin bisa dibikin juga nih teman-teman, semacam kaul, kalau sepanjang round 3 itu kita nggak kena denda sama sekali, kita akan kasihkan misalnya 250 juta untuk kaum papa, kaum miskin, atau mungkin fakir miskin, atau yatim piatu disumbangkan. Jadi untuk membuat pemain itu juga ada motivasi lebih. Jadi bukan sekedar disiplin untuk karena takut dengan aturan FIFA, tapi juga supaya dia tahu, oh kalau gue disiplin, selain ini adalah bentuk profesionalisme, tapi juga gue bisa memberi makan banyak anak yatim piatu. Nah, kalian setuju pasti kan? Oke, jadi itu kira-kira sedikit aja ya straight news dari gue terkait hukuman dari FIFA ke kita. Kalian punya pendapat apapun itu, tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya terupdate dengan video-video gue yang terbaru. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu dan sampai jumpa.